Bogor Electoral Games. Nilainya 100 loh ya, 100 teman-teman di level ya, 2. Kebetulan merasa terbantu banget oleh teknologi atau inovasi yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Bogor. Tidak puas terhadap pemimpin, jangan memaksakan untuk merebut kekuasaan dengan cara yang konstitusional. Konstitusional itu adalah melalui pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi teman pemilih dengan podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat tetap kita harus menjaga 5S. Salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Sebelumnya untuk teman pemilih jangan lupa like, subscribe, follow semua medsos KPU Kabupaten Bogor dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu update dari KPU Kabupaten Bogor. Baik teman pemilih, saya dengan Umi Wahyuni Ketua KPU Kabupaten Bogor kali ini mempunyai kesempatan yang luar biasa dengan Bapak Iwan Setiawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat-sehat ya Pak, dengan aktivitas yang luar biasa. Saya lihat KPU mudah-mudahan komisionernya pada sehat semua. Amin. Ya, karena saya lihat aktivitas Bapak ini tidak hanya sebagai wabuk, ada aktivitas main bola, ada aktivitas sebagai musisi dengan gitarnya yang sangat suka sekali nyanyi. Nah, tapi nanti mungkin lain kali teman-teman pemilih kita tembak Bapak untuk menyanyi khusus di podcast Kabupaten Bogor ya. Baik, Pak Iwan. Nah, saya tahunya hanya Pak Iwan Setiawan gitu ya. Mungkin Bapak bisa cerita nih kepada teman-teman pemilih sebenarnya besar di mana, lahir di mana gitu ya. Karena saya yakin teman-teman juga pasti banyak yang ingin tahu nih kita ini Ketua Gerindra kita pakai Gerindra ya Pak ya? Ketua Gerindra kita ini siapa sih sebenarnya? Dan memang Gerindra pada tahun 2019 kemarin adalah partai pemenang pemilu 2019 di Kabupaten Bogor. Mangga Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat seluruh yang hadir di sini dan juga para pendengar ya, dan para pegiat medsos khususnya di podcast KPU ini. Pertama saya perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan. Saya lahir di Kabupaten Bogor, putra daerah Bogor Selatan. Asli Bogor berarti Bogor Selatan, kakek nenek semua, ibu bapak dan semua keluarga dari Bogor, wilayah selatan, wilayah Cisarua Puncak. Saya lahir di 2 Desember 1970 lah. Ada yang bilang 71 ini ya. Saya kurang yakin karena muka saya masih muda di 71. Udah 50 tapi Pak ya? Insya Allah 50 panjang umur. Udah 2 Desember 50 2 pas. Desember nanti 50 ya. Golden egg. Saya keluarga besar saya di Bogor Selatan Cisarua dan saya berkeluarga dari tahun udah lama, tahun 93. Saya sekolah di SMA Negeri Ciawi, kelas 2 pindah ke Cipanas, Cianjur, dan saya kuliah di Universitas Pakuan Bogor, Fakultas Ekonomi Manajemen angkatan 90. Ya lulusnya agak lama gitu. Malum orang yang suka main gitu, jadi saya lulusnya tahun 95 kalau tidak salah. Itu mungkin kalau di pendidikan saya kurang nasib baik gitu. Tapi alhamdulillah saya lulus dengan nilai alhamdulillah lumayan. Dan kenapa saya 22 tahun itu udah nikah, karena waktu itu kehidupan saya adalah kehidupan yang di lingkungan religius. Saya semester 2 itu masuk pesantren Salafi, dan selama saya kuliah itu saya tinggal di pesantren. Kalau di kampung disebutnya di Kobong gitu. Yang kerjanya hanya kuliah sore sampai malam, ngaji biasa kitab-kitab di Salafi.
dan guru itu meminta, mungkin orang tua saya juga udah kenal dengan guru saya di Pondok Pesantren Nurul Haq itu, untuk daripada jadi fitnah orang lain itu, karena saya ada di pesantren di Kobong kehidupannya, saya dinikahkan umur 22 tahun. Kalau 22 tahun berarti pasangan ibu waktu itu umur? Kurang lebih di ya Lupa ini 17 tahun. Jadi memang waktu itu menikah muda ya Pak? Bapak menikah muda. 22 tahun posisi masih kuliah dan ibu 17 tahun. Iya. Jadi memang terlihat, makanya anak pertama dengan ibu udah kayak kakak adik. Kakak beradik, bedanya hanya berapa tahun gitu. Bedanya mungkin 10 tahun gitu ya. Iya. Nah ini yang kehidupan bukan berat sih, tapi bebannya sudah dibikin, memang sudah ada beban. Saya alhamdulillah ya, saya ngikut apa yang diperintah guru dan orang tua. Ya saya boleh dinikahkan asal saya tidak boleh berhenti kuliah. Nah, selama berapa tahun saya kuliah, sudah nikah, ya beban hidup lumayan. Nah itu dari situ, alhamdulillah sampai lulus saya berkeluarga, dan saya pernah menganggur lah selama kurang lebih 4 tahun. Ya kerja juga belum bisa, dan saya ya kehidupan untuk menutup itu masih ikut ke pesantren, karena pesantren itu kan apa ya, untuk makan dan lainnya ditanggung oleh orang tua. Nah ini syarat saya kenapa mau nikah, ya tanggung semua sebelum saya kerja. Saya dapat kerjaan itu tahun udah berapa tahun, baru tahun kurang lebih tahun 2000. Sebelum kerja saya juga wira swasta, buka spare part otomotif, bengkel, karena hobi saya di motor. Saya punya spare part bengkel motor, dan tahun 2002 saya kasih ke adik, sampai sekarang dilanjutkan. Saya kerja tahun 2002 sampai tahun 2008 ya. Alhamdulillah saya di Multi Finance, di PT Trihamas Finance, dan jabatan terakhir di anak perusahaan itu saya sebagai kepala cabang di Trihamas itu. Dan tahun 2008 saya berkenalan, karena teman sekolah saya di SD itu saudara Fadli John. Saya tadinya orang profesional di bidang perbankan, jadi diajak partai waktu itu, ya saya mau, karena Fadli John sebagai pendiri waktu itu di tahun 2008 mendiri Partai Gerindra, dan beliau juga yang melihat ke saya sedang menyusun ADART Partai Gerindra. Wah nanti bulan lagi ini jadi, tapi lu nanti Bogor lu bantuin ya, lu jadi ketua di Bogor. Saya bilang ya, oke. Saya mau jadi ketua partai untuk Kecamatan Cisarua gitu. Lama bulan Mei Pak Dijon dengan DPP datang membentuk ya, mengundang teman-teman saya, teman-teman SMP dan yang lain, disuruh Fadil ngebentuk di Gumati waktu itu, dan secara aklamasi dia nunjuk saya sebagai ketua, sisanya ke bawahnya biar ente aja yang bangun, yang ngebentuk. Nah disitulah berangkat, di situ ada Mujani, ada Fadli John, ada beberapa pengurus DPP yang sekarang. Nah berangkat dari situlah saya berkiprah di partai politik. Dari nol mendirikan partai, dari KTA nomor 1, dari tidak ngerti partai sampai sekarang menjadi ketua DPC yang 4 periode ya. 2004 saya 4 periode. 4 periode, benar luar biasa. Karena itu mungkin dengan tanpa basic awalnya juga nggak tahu tentang politik. Saya ya, tidak Pak? pernah masuk partai politik. Ya, berarti benar-benar profesional, dan masuk ketika pertama kali Gerindra itu adalah terjun politik pertama. Iya. Sekarang sudah berarti hampir berapa tahun ini Pak? Terjun murni di partai. Saya terjun murni politik ya, di politik dari ya. 2008 bulan 2008 sampai sekarang 2002 udah hampir bulan Oktober. Iya, udah lebih dari 10 tahun, hampir menginjak 20 tahun ini ya. Nah, selama di partai apa nih pengalaman suka dukanya Bapak? Karena
tadi diceritain karena benar-benar KTA dari nol, dari nomor 1 mungkin KTA waktu di nomor Bogor 1. itu katanya nomor 1 KTA-nya Bapak nih gitu. Ya, apa nih Pak suka dukanya gitu? Ya, sukanya partai itu adalah organisasi politik yang pemiliknya dan haknya itu di rakyat. Jadi kalau jadi ketua partai itu tidak serta-merta bagaimana kita. Jadi besar dan kecilnya partai itu bagaimana dukungan masyarakat. Kalau kita berpolitik atau berorganisasi partai politik, ya harus bisa membeli hati, mendekati, meyakinkan masyarakat supaya yakin, percaya kepada partai yang kita pegang. Itu sukanya kita baca karakter, sukanya kita berpolitik itu yang selanjutnya kita bisa memperbanyak pertemanan, jaringan, dan juga bagaimana wawasan kita di kehidupan ini akan nambah karena berbagai warna, berbagai latar belakang, berbagai suku, agama, ras itu ada di partai politik. Kebetulan Partai Gerindra adalah partai nasionalis yang memang merangkul semua kelompok agama, kelompok suku, dan juga kelompok-kelompok dari budaya dan lainnya. Ya, jadi 2008 ikut gabung ke Gerindra, 2009 langsung ikut pemilu. Ya, saya 2009 waktu itu setelah disebut lolos, kami diminta oleh pusat waktu itu untuk menyusun calon-calon yang akan diikutkan di kontestasi pileg waktu itu. Dan yang luar biasa di Gerindra karena orang baru semua, tidak ada, jarang yang lama. Jadi waktu mendirikan Partai Gerindra udah dianggap lolos dan mencari orang yang untuk jadi ikut calon, itu pengurus DPC Gerindra tidak ada yang mau. Itu yang luar karena biasa. Orang jangankan karena ini ya, keyakinan dan mereka belum yakin dan belum tahu, betul. Belum tahu Partai Gerindra itu partai apa gitu, menyebutkannya aja susah. Gerindra itu mungkin dulu mah agak susah disebutkan. Kalau sekarang udah pasti, mungkin udah biasa. Dulu itu bilang Gerindra aja susah, apalagi mengenal dan ingin mencalonkan. Kami dikasih waktu 1 bulan waktu itu untuk mencari calon-calon. Akhirnya ya kita dengan tim teman-teman DPC itu mencari setiap dapil itu susah banget. 2009 kemarin sempat suara Gerindra di Bogor berapa itu kursi? 130.000. 130.000 berapa kursi waktu itu? Waktu itu karena saya belum di KPU hitungan KPU waktu pleno KPU di Kabupaten Bogor kita alhamdulillah sudah di 6. Alhamdulillah pas masuk 6 kursi. Tapi ada selisih 24 kursi di dapil 5. Itu kita kalah data atau apa, karena pengalaman kita belum ada, saksi juga masih bolong-bolong. Kita kalah di pleno KPU Jabar itu, jadi kehilangan 1 kursi. Jadi pada saat 2009 Gerindra sudah punya 5 kursi di sini, Pak. 2009 5 kursi, 2014 naik 1 jadi 6. Nah, di dapil 5 terisi naik 1 jadi 6 kursi. 6 2014 jadi 6. 2019 kemarin Gerindra hasil pemilu luar biasa, memang menjadi pemenang partai pemenang di Kabupaten Bogor dengan 14 kursi. Ya, 14 kursi kurang lebih suaranya waktu itu 600 ribuan dengan jumlah DPRD Kabupaten 14, DPRD Provinsi 3 gitu ya. Ini menjadi sangat luar biasa besar dari DPR RI jadi 2. Nah, kalau sampai sekarang ini Gerindra, visi misi dari Gerindra sendiri itu apa, Pak? Karena memang banyak sekali teman pemilih kita itu kalau lihat partisipasi pemilu kemarin, Pak, 40% itu adalah milenial. Sehingga kita selalu membuat sebuah inovasi-inovasi baru, termasuk podcast ini khususnya untuk mengenalkan peserta pemilu di 2019. Salah satunya Gerindra. Mungkin bisa ceritakan tadi, Pak. Tadi kan sudah perjalanan berdirinya ya. Mungkin sekarang existingnya Gerindra sebagai partai peserta pemilu di 2019, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman pemilih. Ya, Partai Gerindra adalah partai yang berajas nasional ya. Partainya nasional ya, kalau intinya Pancasila ya. Visinya itu menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat,
keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religius dalam wadah NKRI yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan senantiasa berdaulat di bidang politik, kepribadian, di bidang budaya, dan berdiri di atas kaki sendiri. Itu visinya. Misinya mempertahankan kedaulatan rakyat, kedaulatan tegaknya NKRI, undang-undang, dan Undang-Undang Dasar 45, mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri. Yang ketiga, membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif dengan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat, menegakkan supremasi hukum dengan tetap mengedepankan ajas praduga tak bersalah, persamaan hak di depan hukum, serta melindungi seluruh warga Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang bulu, suku, agama, ras, atau latar belakang golongan. Yang kelima, merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih di setiap tingkat pemerintahan. Itu adalah visi dan misi Partai Gerindra yang memang Ketua Umum kita Bapak Haji Prabowo Subianto itu yang cukup luar biasa bagaimana mengedepankan bertata negara, nasionalisme, yang mengedepankan nasionalisme NKRI, dan juga mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta menitik beratkan pembangunan kerakyatan. Yang ini memang sebagai inti daripada visi dan misi penjabarannya. Mungkin seandainya Partai Gerindra memimpin nasional, baru visi dan misi ini dijalankan lebih maksimal, karena hari ini Partai Gerindra belum dapat kepercayaan dari rakyat Indonesia untuk memimpin negara Indonesia, khususnya jadi presiden. Dan insya Allah kalau jadi pemimpin di tingkat nasional, visi dan misi ini bisa dilaksanakan dengan utuh. Untuk mewujudkan visi dan misi ini harus merebut kekuasaan secara konstitusional melalui pemilihan umum, pemilihan presiden, dan juga pemilihan kepala daerah. Iya. Jadi kalau kita lihat dengan visi misi yang luar biasa itu Pak, gitu ya, berarti kita kalau bicara hitungan nanti ini adalah menyambut pemilu 2024. Saya lihat kemarin memang secara visi misi untuk teman-teman di Gerindra juga sudah sangat luar biasa. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Gerindra nanti dalam menyongsong persiapan pemilu 2024? Karena memang kita juga sebagai penyelenggara nanti pada saat 2024 itu kita punya dua momentum pesta demokrasi untuk rakyat. Yang pertama adalah pemilu 2024, dan secara beririsan nanti kita juga akan melakukan pemilihan serentak. Pemilihan serentak, kenapa serentak? Karena ada pilgub dan pilbu. Nah, apa aja nih yang sudah dilakukan oleh Partai Gerindra dalam menyongsong pemilu 2024? Ya, mungkin partai politik ini di 2 tahun terakhir ini pasti sudah mempersiapkan strategi, mempersiapkan seluruh potensi dan seluruh yang harus harus diadakan sebelum pesta politik itu pesta demokrasi itu dilaksanakan. Dan kami di Partai Gerindra untuk DVC mungkin dari tahapan untuk menyongsong ini, pertama kita memodernisasi, mereformasi tingkat pengurus, mulai dari tingkat DVC udah diverifikasi dan juga diperbaharui, karena ya partai politik itu kan bebas ya, orang bebas masuk, bisa keluar tanpa ada ikatan apa-apa. Jadi kita bagaimana mengupdate pengurus yang lebih bagus, lebih merata di semua lini. Ya, sudah ada di 40 kecamatan ya Pak, 40 kecamatan dan di ranting ya. Karena jadi itu DPC dan untuk verifikasi tingkat PAC kecamatan kami sudah
melaksanakan itu dan merevisi seluruh pengurus kecamatan, dan alhamdulillah baru 2 bulan yang lalu kami memberikan kepada DPD Jabar seluruh pengurus PAC di tingkat kecamatan sudah selesai. Dan tingkat ranting sudah 70% pengurusan yang direvisi atau diperbaharui untuk pengurusan tingkat ranting, dan kita ada instruksi untuk sampai ke anak ranting. Nah ini sampai bertahap untuk bagaimana persiapan di tahun 2021. Baik, tadi Pak di awal kita KPU Kabupaten Bogor ini sedang dalam rangka pemilu 2019. Kabupaten Bogor mungkin sama-sama merasakan menjadi pemilih yang terbesar. Untuk tingkatan kabupaten kota kita itu kemarin di pemilu 2019 dengan memanage 15.000 TPS dengan 3.400.000 pemilih menjadi pemilih yang terbesar. Bahkan kalau teman-teman KPU kota kabupaten yang lain suka ngelirik ini pemilih terbesar sedunia, gitu, karena memang ukurannya terasa. Kita ya mungkin Bapak juga pada saat Pilgub kemarin ada rasa Pilgub karena besarnya gitu ya. Sehingga inovasi-inovasi persiapan 2024 itu kita selalu lakukan. Termasuk tadi kalau kita bercerita pada saat Bogor sedang mengembangkan proyek tadi Better Bogor Electoral Technology and Research. Ini yang kita lakukan tadi. Untuk apa? Untuk selalu membuat inovasi untuk partisipasi pemilih, karena menjadi tantangan Pak. Kemarin pemilu 2019 kita partisipasinya 80%. Nah ini 2024 dengan jumlah pemilih yang harus kita manage, kita mempunyai tantangan harus lebih baik dari 80%. Dan menjadi inovasi tadi seperti itu, kita punya project Better yang sudah kemarin teman-teman pakai pada saat Pilkada 2020, dan mungkin tadi melihat teman-teman ketika di ruang RPP begitu banyak aplikasi yang kita berikan, kita buat untuk teman-teman partai politik juga gitu ya. Nah dari semua yang tadi kita lihat sama-sama gitu ya, ada tadi political maps. Nah, kalau kita ingin melihat tadi berapa sih hasil Gerindra di ini, kita dengan mudah gitu ya. Kemudian ada si coklit, si pitung, kemudian vote simulator yang kita lagi tawarkan kepada teman-teman pemilih pemula gitu. Nah, sampai tadi Pak Ketua sempat melakukan Bogor Electoral Games. Nilainya 100 loh ya, 100 teman-teman di level 2 di level 2, nanti ditantang lagi oleh Bu Mega untuk di level 4 Pak, gitu ya, di level 4. Nah bahkan kita sekarang sedang menyusun beberapa riset juga yang nanti hasilnya juga untuk teman-teman di peserta pemilu. Nah apa nih Pak masukan buat kita tadi terkait dengan apa yang sudah kita buat, karena memang perbaikan terus kita lakukan untuk optimalisasi menuju pemilu 2024. Ya, kalau dari pandangan politik, saya berharap apa yang sudah dilakukan KPU ini cukup luar biasa ya, membantu banget bagaimana kekurangan atau kebutuhan yang diperlukan oleh partai politik itu semua sudah ada di KPU. Yang tadi saya lihat bagaimana mapnya, peta politiknya dari mulai pemilih, dari mulai dapil, dari mulai TPS, dari mulai orang itu masuk sebagai pemilih apa bukan, udah masuk itu bisa kelihatan. Dan ini kalau menurut saya udah mendekati ke paripurna ya, sempurna lah. Dan saya lihat juga tadi inovasi terbaik se-Jawa Barat atau se-Indonesia, saya belum lihat se-Jawa Barat atau se-Indonesia. Se-Jawa Barat, ya. Nah, ini mungkin se-Indonesia juga mudah-mudahan itu inovasi ini. Bagaimana berbagai memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini, KPU ternyata sudah menangkap apa yang dibutuhkan partai politik. Sampai untuk hari ini saya yakin merasa terbantu banget oleh teknologi atau inovasi yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Bogor, dan ini membantu partai politik, membantu juga pemerintah daerah, juga instansi lainnya. Nah ini inovasi ini saya rasa udah bagus, udah mendekati sempurna, dan mungkin ada nextnya kita bisa berinovasi lagi untuk penyempurnaan ya. Karena kalau saya saran dan masukannya, ya sarannya untuk mempertahankan dan terus berinovasi. Masukannya juga sama,
Mudah-mudahan ini luar biasa SDM yang ada di kafe tahun ini berbeda mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita sampai bolak-balik minta data dan masih hard copy. Sekarang udah memakai aplikasi digital ya, Pak. digital, tidak perlu pulang. Itu menghindari kecurigaan orang datang ke kafe. Karena kafe ini bagi orang untuk hari ini tidak seksi. Tapi nanti setelah pileg, pas pileg dan pilkada atau tahapan, itu kafe itu seksi banget. Banyak orang yang berkepentingan dengan kafe. Itu sekarang sudah dibuka atau dibuat sistem itu menghindari kontak fisik antara KPU dan partai politik atau kepentingan dari pihak lain. Itu harus dijaga. Mudah-mudahan supaya KPU itu netralitas, integritasnya terjaga dengan baik. Karena kita ingin pemilu jujur itu, adil dan transparan itu dibuktikan dengan fakta yang sekarang terus berinovasi untuk menghindari kecurangan. Itu yang orang itu mau bilang kekhawatiran ada. Saya kalau calonin dewan nanti takutnya oleh pesaing saya di partai dicurangin melalui KPU. Nah, itu bahasa-bahasa itu dulu ada. Ya mudah-mudahan tahun ini buat para pendengar semua percayakan KPU yang sudah bagaimana mengupgrade dengan teknologi baik itu IT ataupun SDM yang sudah luar biasa. Saya juga udah 2 tahun nggak pernah kesini. Perubahannya sangat luar biasa. Kabupaten Bogor baik, jangan sampai kabupaten provinsi tidak baik. Kami minta juga kabupaten provinsi harus lebih baik gitu, apalagi di KPU pusat. Nah ini kepentingan, ini adalah medan, ini adalah tempat atau waktu yang sifatnya universal, umum, bahwa sesuai dengan misi partai, khususnya Gerindra, merebut kekuasaan secara konstitusional. Itu adalah visi Partai Gerindra, salah satunya adalah merebut kekuasaan dengan cara yang konstitusional. Konstitusional itu adalah melalui pemilu. Nah, kalau pemilunya diragukan, ya berarti susah untuk merebut kekuasaan kalau pemilu KPU-nya susah atau tidak netral atau bisa diintervensi. Ini makanya ke depan berikan hak kepada masyarakat secara seluas-luasnya untuk bagaimana merubah. Ingin merubah suatu negara, ingin merubah suatu keadaan, ya di Indonesia itu dengan cara pemilu. Jangan merebut kekuasaan dengan maksa atau makar. Kita tunggu ada suatu negara atau wilayah di Indonesia, kabupaten, tidak puas terhadap pemimpin, jangan memaksakan untuk merubah. Kita tunggu perubahan itu adalah melalui kontestasi di pemilu. Nah itu berarti pemilu itu ada di KPU. Ini yang penting untuk bagaimana kita berorganisasi, berdemokrasi itu kita jaga netralitas dan teknologi dan lebih canggih transparan itu KPU kita dukung oleh semua. Baik teman-teman, nggak kerasa ngobrol santai dengan Pak Ketua DPC Gerindra Bapak Haji Iwan Setiawan. Baik, nantikan episode podcast KPU Kabupaten Bogor selanjutnya. Akhir kata atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, kami undur diri dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, kemudian follow semua medsos KPU Kabupaten Bogor. Ada IG-nya, ada FB-nya, dan ada YouTube-nya. Mohon di-subscribe. Dan Pak Ketua, mohon nanti semua pasukannya untuk men-subscribe link dari KPU Kabupaten Bogor. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better. Gini, Pak. Ya, terima kasih.